البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sebelum kita masuki pembatal keislaman yang ke-6, kita sedikit mengulangi pembatal keislaman yang ke-5, yaitu barang siapa yang membenci sedikit saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Jadi orang benci dengan syariat Rasulullah tapi dia mengamalkannya, itu sudah terjatuh dalam kekufuran. Apa maksudnya? Jadi ketika dia mengamalkan itu bukan karena ingin mengerjakan perintah Rasulullah, tapi karena terpaksa. Paham ya? Dan dia benci dengan syariat tersebut, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Naam. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum halaman yang ke-71 kemarin, yaitu mengenai bahwasannya pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk di dunianya tidak kafir. Pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapat yang sahih, naam, bahwasannya tidak sampai tingkatan kafir, namun dikenal dengan mukminun naqisul iman. Dia masih mukmin berkurang keimanannya. Paham maksudnya ya? Dia dikatakan asim bi ma'siyatih, mukminun bi imanih. Dia dikatakan pelaku maksiat dengan kemaksiatannya dan dia beriman dengan keimanannya. Jadi mukminun naqisul iman. Dia mukmin, cuman imannya berkurang keimanannya. Karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar barakallahu fikum, bahwasanya imannya seorang itu tidak stabil. Terkadang naik, terkadang turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu sudah disepakati semuanya. Namun di sana ada kelompok-kelompok sesat, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok barakallahu fikum hafizakumullah Mu'tazilah. Kemudian kelompok juga yang dikenal dengan Al-Murji'ah. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Itu di dunianya ya. Pelaku dosa besar langsung divonis kafir. Karena mereka mempermisalkan pelaku dosa besar itu bagaikan bilangan 10. Jadi orang yang beriman itu bagaikan bilangan 10. Manakala bilangan 10 dikurangi 1, tidak dikatakan 10 lagi tapi 9-an itu. Nah, orang yang beriman sekali saja berbuat kemaksiatan tidak dikatakan mukmin lagi tapi kafir. Maksudnya ya, ini kaidah mereka. Allahul musta'an. Kemudian kelompok sesat yang kedua adalah Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah barakallahu fikum, keyakinannya bahwasannya pelaku dosa besar dia dikatakan fi manzilah baina manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir, namun di antara dua tempat. Namun di antara dua tempat ini yang bikin orang bingung. Orang kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha Al-Mu'tazini. Allahul musta'an. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Jadi Mu'tazilah itu pada asalnya barakallahu fikum nisbah kepada i'tizalnya Wasil bin Atha Al-Mu'tazini. Wasil bin Atha Al-Mu'tazini waktu itu berada di majelisnya Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Kemudian suatu ketika ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya imam, wahai imam, ma hukmu sahibil kabirah? Apa hukumnya pelaku dosa besar? Imam Al-Hasan Al-Basri sudah mau menjawab ini ya. Namun tiba-tiba Wasil bin Atha ini berdiri mengatakan, sahibul kabirah la mu'min wala kafir walakinnahu bimanzilah baina manzilatain, katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di antara dua tempat. Berada di sebuah tempat di antara dua tempat. Nah, ini barakallahu fikum ucapan yang dipelopori oleh Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Akhirnya apa? Fa'tazala Wasilun. Kemudian ternyata Wasil menyendiri dengan pendapat tadi itu, ditemani oleh Amr bin Ubaid. Ditemani oleh salah seorang oknum yang dikenal dengan Amr bin Ubaid. Nah, Wasil bin Atha ini
membawa pasukan sangat banyak. Dalam artian yang namanya pelaku atau pelaku bid'ah atau sahibul batil barakallahu fikum dimanapun mereka berada pasti ada saja yang mengikuti. Nah barakallahu fikum. Jadi Wasil bin Ata ternyata banyak orang yang mengikuti dia karena dia jago bicara, pandai dalam berbicara, namun tidak bisa mengucapkan huruf ra itu. Apa ya? Wasil bin Ata pandai bicara tapi kalau untuk mengucapkan huruf ra enggak bisa. Paham ya? Untuk mengucapkan huruf ra enggak bisa. Suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan burrun. Burrun itu maknanya apa? Semacam gandum itu ya. Dia ubah menjadi qamhun. Qamhun itu juga gandum juga. Nah, ini menunjukkan lihainya dia ya, mencari kata lain yang artinya sama. Burrun ada ra-nya enggak? Dia lari dari ra ini, burrun. Dia enggak mau. Qamhun kata dia. Paham ya? Jadi burrun sama qamhun artinya sama. Cuman karena dia lari dari huruf ra tadi menuju qamhun tadi. Paham ya? Pandai bicara tapi apa? Na'udzubillah tidak diberikan kesucian hati. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, nah barakallahu fikum dengan semakna beliau mengatakan u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka ahlu bid'ah wad dalal, orang-orang sesat itu diberikan kecerdasan namun tidak diberikan kesucian hati. Ini cerdas ini. Coba bayangkan, lari dari huruf ra namun bisa mencari makna yang semakna dengan nah barakallahu fikum kalimat tadi. Bayangkan. Burrun, qamhun. Artinya sama. Cuman dia karena tidak mau mengucapkan atau tidak mampu mengucapkan huruf ra tadi. Ini Wasil bin Ata al-Mu'tazili. Allahul musta'an. Kemudian datang kelompok yang berikutnya yang berseberangan dengan al-Khawarij yaitu al-Murji'ah. Kalau Murji'ah itu tidak memasukkan amalan dalam definisi iman. Jadi orang beriman tuh enggak butuh amalan gitu loh ya. Cuman mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Ucapan itu sudah cukup. Imanmu sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Lah terus bagaimana enggak salat? Enggak perlu salat. Salat, puasa, zakat, haji itu enggak pengaruh. Paham ya? Berjudi, berzina itu enggak pengaruh sama sekali. Imannya tetap sempurna. Itu kelompok apa tadi? Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kelompok Murji'ah itu yang mereka mengakhirkan atau istilahnya meniadakan, tidak memasukkan amalan di dalam definisi iman. Apa maksudnya ya? Hati-hati. Murji'ah itu ada 3, ada Murji'ah fuqaha, Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah barakallahu fikum al-Karamiyah. Nah, semuanya kalau kita telusuri definisi yang mereka berikan tidak ada satupun yang mengatakan amalan masuk dalam bagian iman. Padahal bagaimana? Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini perlu diperhatikan. Jadi iman, definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, Murji'ah tidak. Murji'ah itu kalian mengucapkan aku beriman kepada Allah cukup. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka ada juga yang mengatakan kalian cukup meyakini Allah Ta'ala itu ada dan berhak untuk diibadahi walaupun kamu tidak mengucapkan, tidak beramal, enggak masalah. Kelompok yang ketiga mengatakan kalian harus mengucapkan dan meyakini walaupun tidak beramal. Nah, yang tiga-tiganya keliru ya. Nah, Murji'ah yang terakhir ini kenal Murji'ah barakallahu fikum al-fuqaha. Murji'atul fuqaha. Nah, barakallahu fikum disebutkan para ulama di antaranya adalah pemahamannya Abu Hanifah dan juga yang semisalnya. Yang mengatakan iman itu hanya qaulun wa niyatun. Ucapan dengan lisan diniatkan dalam apa? Hati. Amalan bagaimana? Enggak perlu. Oleh karena itu konsekuensi dari pendapat mereka, pelaku dosa besar nanti di akhirat bagaimana? Wajib masuk surga. Nah, kok bisa? Karena imannya stabil. Pelaku dosa besar bagaimana? Enggak pengaruh sama sekali. Imannya tetap seperti sempurna, seperti imannya Jibril dan Mikail, kata-kata mereka. Nah, karena enggak pengaruh sama sekali. Walaupun bermaksiat, berjudi, berzina, minum khamr, tetap imannya sempurna. Ini menurut siapa nih? Murji'ah. Nah, menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar karena di dunia sudah kafir, di akhirat nanti kekal dalam neraka. Mu'tazilah sama keyakinannya dengan orang-orang apa? Khawarij. Jadi perlu perhatikan ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di dalam neraka kekal selama-lamanya. Paham ya? Orang-orang Murji'ah sebaliknya, berseberangan. Bahkan pelaku dosa besar itu wajib masuk surga.
Kenapa? Karena amalan tidak masuk dalam definisi apa tadi? Iman. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan. Yang Allah Ta'ala firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, adlan khiyara, pilihan pertengahan. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Pelaku dosa besar di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafaralah. Artinya, jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengadab, mengadab. Namun jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampuni, mengampuni, dan ujung-ujungnya ke surga. Apa maksudnya ya? Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diperhatikan. Kita lihat di sini, kata beliau di sini, "Tsumma innahu la yakhfa anna mu'taqada ahli sunnati wal jamaah anna al-'asi wa murtakibal kabirati la yukaffar." Ini lanjutan dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, syarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Nah, yang disyarah oleh Ibrahim Al-Khuraisi atsabahullah, kemudian Al-Wajibat Al-Mutahattimat yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi atsabahullah. Nah, kata beliau di sini, kata penyarahnya di sini, halaman 71, "Tsumma innahu la yakhfa anna mu'taqada ahli sunnati wal jamaah anna al-'asiya wa murtakibal kabirati la yukaffar." Bahwasannya tidak asing lagi, dan tidak tersembunyi lagi bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai pelaku maksiat dan pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Jelas ini ya, tidak dikafirkan. Wala yuqal, tidak pula dikatakan innahu bimanzilatin bainal Islam wal kufri. Tidak pula dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu berada di antara Islam dan kekufuran. Ini pendapat siapa tadi? Mu'tazilah. Naam. Wa nahwu dzalik, dan semisal dari itu min aqwali ahli bidah, dari ucapan-ucapan ahli bidah. Tidak seperti itu. Bal yaqulun, bahkan Ahlus Sunnah mengatakan huwa mu'minun bi imanih fasikun bi kabiratih. Ini perhatikan ini. Dia masih beriman dengan keimanannya, namun dia fasik dengan perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Au mu'minun naqisul iman. Ini cara memahami mudahnya. Jadi pelaku dosa besar apa? Mu'minun naqisul iman. Dia masih mukmin tapi berkurang keimanannya. Paham ya? Karena keimanan seorang itu bertambah dan bisa berkurang. Semua dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan seorang itu juga menunjukkan bahwasanya keimanan seorang itu bisa turun. Contohnya barakallahu fikum hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan apa? Hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Berarti iman manusia itu terkadang lemah, terkadang naik. Apa maksudnya ya? Contoh yang lain, hadisnya Abu Hurairah muttafaqun alaih. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun al iman. Artinya yang namanya keimanan itu memiliki sekitar 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, menunjukkan iman apa? Naik. Paham ya? Wa adnaha, dan cabang-cabang keimanan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan rasa iman turun. Paham ya? Wal haya'u syu'batun al iman, dan rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya dalam hadis ini a'la sama adna. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Berarti menunjukkan iman naik. Dan yang paling rendahnya adalah apa? Adalah imatatul adza 'anit thariq. Imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan halangan atau rintangan gangguan dari jalan. Menunjukkan rasa iman naik dan turun. Paham soal ini ya? Jadi pendapat yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya keimanan bagaimana? Stabil atau enggak? Bisa naik dan bisa turun. Naik dengan, turun dengan. Naam. Pendapat Mu'tazilah, pelaku dosa besar kafir enggak? Tapi antara dua tempat. Nah, berada di antara dua tempat. Kalau Khawarij bagaimana? Kafir. Pendapat Mu'tazilah dan Khawarij, pelaku dosa besar di akhirat bagaimana, Pak? Kekal di dalam neraka. Pendapat Murji'ah,
pelaku dosa besar bagaimana imannya? Stabil, tetap sempurna. Jadi akhirnya bagaimana? Wajib masuk surga waliyadzubillah. Nah, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah antum Abdullah, bagaimana pelaku dosa besar di dunia bagaimana? Jadi imannya berkurang itu ya. Di akhiratnya bagaimana? Dia berat disiksa. Hah? Dia berat disiksa. Itu aja. Kalau Allah mengampuni segala. Istilahnya bagaimana secara mudahnya? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Taala menghendaki mengampuni, diampuni. Jika Allah Taala menghendaki mengadab, akan diadab. Paham maksudnya ini ya? Nah, dan ujung-ujungnya tetap ke surga. Namun jangan seperti orang-orang, sebagian orang juhal, orang bodoh ya, atau sebagian orang awam yang jauh dari ilmu, mereka mengatakan, wah enggak masalah lah, walaupun kami ini peminum, penjudi, tapi ujung-ujungnya ke surga juga nanti. Benar enggak mereka? Jadi mereka berbuat maksiat, berbuat dosa karena tahu hukumnya tadi itu. Bahwasanya di akhirat tergantung dengan apa? Kehendak Allah, akhirnya mereka bermudah-mudahan ujung-ujungnya ke surga. Walaupun di adab, berarti dia seakan-akan ingin mencicipi adab itu loh, paham ya? Allah musta'an, itu keliru ya. Yang tepat adalah tetap beramal sesuai dengan kemampuan kita. Naam. Lihat sini. Naam barakallahu fikum. Kama fil aqidah al-wasithiyah wa nahwiyah, sebagaimana dalam kitab al-aqidah al-wasithiyah, insyaallah kita baca setelah kitab ini insyaallah taala. Nanti kalau Allah mudahkan kita akan baca kitab al-aqidah al-wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan insyaallah taala. Naam. Paham ya? Yang dikarang oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Bagus sekali. Masalah asma wa sifat. Nah, masalah asma wa sifat. Naam. Disebutkan sana juga masalah iman, masalah takdir secara apa? Secara urut. Masya Allah. Karena kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini pada asalnya cuma sekedar awal mulanya Syekhul Islam itu menjawab sebuah pertanyaan. Jadi Syekhul Islam sering seperti itu. Ada pertanyaan dijawab, tapi jawabannya itu sebagai menjadi sebuah kitab itu loh. Menjadi sebuah kitab. Masya Allah, itu termasuk naam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ketika di penjara, ketika di mana juga ngarang sebuah kitab. Itu perjuangan yang mereka contohkan kepada kita semuanya. Balil ukhuwah al-imaniyah sabitatun ma'al ma'asi. Bahkan persaudaraan secara seiman itu masih ada pada orang-orang pelaku maksiat selama masih muslim. Paham ya? Selama masih muslim, al-muslim akhul muslim, dalilnya itu ya, al-muslim akhul muslim, bahwasanya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya secara diniyah, imaniyah. Paham ya? Itu masih yang saudara. Ukhuwah Islamiyah, na'am. Tapi barakallahu fikum hafizakumullah, ukhuwah nam yang secara hakikiyah adalah yang sejalan, semanhat, seakidah dan yang semisalnya. Na'am. Adapun selama dia masih muslim, masih memiliki apa namanya? Masih memiliki hak imaniyah ini. Walaupun aslul iman, dasar keimanan. Wa sahibul ma'asi in mata 'ala tauhid wa lam yatub min dzunubih. Dan pelaku maksiat apabila mati di atas tauhid, dalam keadaan dia belum bertaubat dari dosanya, fahuwa tahtal masyiah, maka dia di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah adzabahu bi'adlihi ala qadri dzunubih. Jika Allah taala menghendaki, Allah taala akan mengadabnya sesuai dengan keadilannya. Dan barakallahu fikum, sesuai dengan apa kadar dosa-dosanya. Wa insya, dan jika Allah taala menghendaki, afa anhu walam yu'adzibhu. Dan jika Allah taala menghendaki, Allah taala mengampuninya dan tidak mengadabnya, langsung masuk surga. Itu perkara yang mungkin. Namun kita tidak bisa memastikan itu loh ya. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang mengatakan, ya biarkan berlaku maksiat, biarkan, nanti ujung-ujungnya ke surga. Nah, itu ucapan yang menyepelekan, yang kalau kita maknakan secara globalnya dia ingin mencicipi gitu loh, seakan-akan mencicipi api neraka waliyadzubillah. Nah, jangan seperti itu. Walakin ma'aluhu sawa'un 'udziba aw lam yu'adzab ilal jannah. Namun tempat kembalinya itu sama. Namun tempat kembalinya sama. Diadab ataukah tidak diadab tetap ke surga. Itu pelaku dosa besar yang masih memiliki apa? Benih-benih tauhid. Adapun dosa besar yang bisa menjerumuskan dan mengekalkan dalam api neraka juga ada. Asyirku billah. Dosa besar itu juga. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian Rasulullah mengatakan, pertama ada al-isyraku billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk apa? Dosa besar yang menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam api neraka kekal itu. Allah musta'an. Wala yukhallad fin nar muwahhidun. Naam, al-battah fatanabbah.
maka tidak akan kekal di dalam neraka seorang muwahhid yang masih memiliki benih tauhid selama-lamanya, tidak kekal, maka hendaknya diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana ayat yang menyebutkan orang yang membunuh orang mukmin ancamannya kan kekal dalam neraka itu. Disebutkan dalam ayat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya dia adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Padahal pembunuh orang itu kan tidak sampai kafir. Nah, ini bagaimana ini ancaman ini? Bagaimana kira-kira? Katanya pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah enggak kafir, ya enggak? Tidak di akhirat, tergantung dengan kehendak Allah Taala. Tapi Allah Taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah api neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mana? Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Dalam keadaan seorang mukmin tersebut meyakini bahwasanya halalnya darahnya seorang mukmin tersebut. Karena kalau sudah menghalalkan darahnya kaum muslimin, tentunya dia terjatuh dalam kekufuran. Namun makna yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih, bahwasanya khalidan itu maknanya terkadang kekal selama-lamanya, terkadang adalah al-muqsu at-tawil. Al-muqsu at-tawil maksudnya dia akan berada di adab dalam api neraka dalam jarak waktu yang sangat panjang, tapi tidak selama-lamanya. Makna yang kedua ini juga lebih dekat. Ya, maksudnya di situ dia akan mendapatkan ancaman api neraka jahanam dan tinggal di situ dalam waktu yang sangat lama, maknanya gitu. Paham ya? Karena al-khulud itu maknanya terkadang al-khulud yang maknanya kekal selama-lamanya, terkadang al-khulud yang maknanya apa? Na'am al-muqs at-tawil. Maksudnya tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat panjang sekali, sampai kapan wallahu alam. Mohon insyaallah ya, yang jelas ancamannya ngeri. Naam. Wal maqsudu anna man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafir walau kana 'amilan bima abghadahu. Dan yang diinginkan di sini bahwasannya barang siapa yang membenci sedikit saja dari syariat Rasulullah atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir walaupun dia beramal dengan sesuatu yang dia membencinya. Misalkan dia memelihara jenggot dipanjangkan bukan karena itu perintah, bukan karena menjalankan perintah, bukan karena tunduk dengan syariat, bukan, karena paksaan. Padahal dia benci. Sebenarnya anak ini benci memelihara jenggot sebenarnya. Cuman gimana ya? Kita hidup bersama ikhwah katanya. Bersama ikhwah sunnah. Jadi kalau enggak pelihara jenggot tuh enggak enak rasanya. Jadi dia ketika memanjangkan jenggot terpaksa dan benci, sebenarnya benci dengan jenggot tersebut. Ini secara tidak langsung terjatuh dalam apa? Kekufuran wala'iyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Dalam berikutnya, fahadan naqidu makhufun jidda. Maka pembatal keislaman yang kelima ini adalah perkara yang sangat ditakutkan. Fayajibu 'alal muslim an-nasih li nafsihi al-hadaru minhu. Maka wajib untuk setiap seorang muslim yang ingin menasihati dirinya, barakallahu fikum, masih peduli terhadap dirinya, hendaknya dia berhati-hati dari pembatal tersebut. Wa an yufattisha nafsahu madama ala qaydil hayah. Maka hendaknya dia mengoreksi dirinya selama dia masih ada ikatan kehidupan. Koreksi dirinya bagaimana sebenarnya ketika kita menerapkan syariat ini, benar-benar meyakini itu adalah syariat dan tunduk atau terpaksa, itu hati-hati. Terpaksa saja jangan, tapi harus tunduk benar-benar, ini adalah syariat, ini yang benar walaupun pahit rasanya. Memang kita di dalam menerapkan syariat yang benar, Al-Quran Sunnah, memang berat rasanya, berat sekali, tapi jangan sampai ada terpetik pada benak kita. Terpaksa itu jangan, paham ya? Jangan sampai itu ya, terpaksa itu jangan. Tapi upayakan memang kita tuh benar-benar ridho, wah ini memang syariat dan harus kita terapkan walaupun seberat apapun. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Qabla an ya'tiyahul ajal, sebelum datang waktu kematian. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu datang dalam keadaan tiba-tiba. Tidak minta izin, tidak mengetuk pintu, izin mau mencabut nyawa itu enggak ada. Paham ya? Datang secara tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menunda atau menyegerakan. Pasti akan sampai. Paham ya? Nah, kita lari dari kematian enggak akan mampu. Nah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah sesungguhnya kematian yang dulu kalian ingin lari darinya, justru kematian itu akan menghampiri kalian. Jadi nggak bisa kita, barakallahu fikum, lari dari kematian. Walaupun sembunyi di bawah apa? Kolong jembatan atau di dalam istana yang sangat megah, tetap yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian, walaupun kalian berada di dalam gedung atau istana yang sangat megah, pasti akan menghampiri kita semuanya kematian itu. Apa maksudnya ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Sebelum kita dicabut nyawa kita atau ajal menghampiri kita, maka koreksi diri kita. Apakah kita ketika mengamalkan Al-Quran dan Sunnah terpaksa atau merasa keberatan? Jangan sampai, barakallahu fikum. Nah, seberat apapun, sepahit apapun rasanya, kalau itu adalah apa? Syariat dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus menerima secara lapang dada, melaksanakan sesuai dengan apa? Keridhaan yang harus kita cari. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala yanfa'uhu hina idzin nadam. Fa nasallallahu lana wa lil muslimina salamah. Maka tidak bermanfaat pada waktu itu pula sedikit pun penyesalan, karena penyesalan datang di akhir, bukan di awal, barakallahu fikum. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dan untuk segenap kaum muslimin keselamatan, terutama pembatal keislaman yang kelima ini, yang kebanyakan orang mungkin sebagian mereka terjatuh dalam keadaan tidak merasa, yaitu membenci sedikit saja dari syariat Rasulullah SAW atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka ternyata sudah terjatuh dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.